Inovasi Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang nih seputar kewirausahaan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, saya moderator Azhara Lana Amelia, ditemani oleh narasumber kita. Hai Novers, aku Nisa. Di sini aku sebagai perwakilan dari Departemen Kewirausahaan. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk kesibukannya hari ini, itu ngapain aja Kak? Kesibukannya sih sama aja sih ya, kuliah, organisasi, rapat, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Kak ya, sebelum kita ke pembahasan. Nah, banyak sekali anak zaman sekarang itu melakukan usaha di usia yang muda. Nah, kita bisa nggak sih Kak, kita itu kuliah sambil berwirausaha juga? Kalau menurutku sih bisa banget ya. Apalagi di usia muda tuh kita tuh kayak bener-bener di masa dimana kita tuh banyak melakukan produktivitas yang kayak signifikan gitu. Nah, untuk melakukan wirausaha di usia muda, apalagi di masa perkuliahan itu sangat bisa dilakukan asalkan kita tuh mau punya tekad untuk melakukan usaha itu sendiri gitu. Nah, dengarkan tadi katanya Kak Nisa. Jadi kuliah itu bukan sebuah halangan gitu buat kita berani untuk berwirausaha. Lalu gimana cara kita buat bagi waktu Kak dengan kegiatan kita antara wirausaha dan kuliah? Untuk masalah bagi waktu sih ini tuh sudah menjadi kayak masalah umum gitu bagi semua mahasiswa yang sibuk gitu. Apalagi di teknik itu kan banyak praktikumnya. Terus kita tuh juga punya tekad untuk berwirausaha. Nah, kita tuh harus pintar-pintar mengatur waktu di mana kuliah dan minat bakat kita. Kita harus mendahulukan tujuan utama kita di sini tuh apa. Kita di sini tuh untuk kuliah. Nah, selanjutnya setelah urusan tujuan kita utama itu terselesaikan, kita boleh beralih ke minat dan bakat kita seperti kayak berwirausaha atau yang lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak benar-benar dari diri kita sendiri sih, kemauan kita, pintar-pintarnya kita mengatur waktu kayak gitu aja. Nah, jadi manajemen waktu itu paling penting buat kita melakukan semua kegiatan kita setiap harinya. Lalu gimana manfaat apa yang kita peroleh dari berwirausaha itu sendiri Kak? Ngomongin soal manfaat sih banyak banget ya, apalagi ini tentang kewirausahaan. Untuk manfaat utama ya, kewirausahaan yang kita bangun sejak muda itu tuh nggak hanya stagnan di situ-situ aja. Kita tuh juga bisa mengandalkan kewirausahaan yang kita bangun di usia muda itu sebagai sumber pencarian nafkah utama nanti kita setelah kuliah atau setelah kita berumah tangga, itu juga sangat-sangat bisa dilakukan. Terus manfaat lainnya tuh kita dalam berwirausaha kita tuh memiliki pengalaman yang sangat banyak. Kayak usia muda tuh kayak kita tuh harus benar-benar pengalaman gitu, apalagi di bidang kewirausahaan. Nah, terus kita juga bisa menambahkan relasi. Kita tuh harus pintar-pintar nyari relasi, jangan sampai kita tuh memiliki teman yang dimana tuh membawa kita ke pengaruh yang negatif. Sebaiknya kita tuh mencari teman dimana teman itu bisa berpengaruh positif dalam kehidupan kita. Kita bisa mengambil ilmu dari teman kita, terus juga pengalaman dari teman kita kayak gitu-gitu. Nah, manfaat dari berwirausaha tadi kan sangat banyak ya yang disebutkan sama Kak Cisa. Salah satunya relasi sama pengalaman. Nah, untuk menumbuhkan minat kita sendiri itu gimana Kak buat berwirausaha? Minat ya, kita tuh harus menumbuhkan minat dari diri kita sendiri dulu. Kayak misal ya, minat itu tumbuh ketika kita itu dihadapkan dalam kondisi kayak kita tuh ingin mandiri, terus kita itu dituntut untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, nantinya itu pola pikir kita tuh akan kayak berkembang gitu. Gimana sih caranya kita bisa mendapatkan uang sendiri? Gimana sih caranya biar kita tuh hidup mandiri gitu. Nah, dari pemikiran yang seperti itu akan tumbuh minat dari berwirausaha gitu. Jadi cara menumbuhkan minat diri sendiri itu ya pastinya dorongan diri sendiri gitu ya Kak. Lanjut, misal nih ya Kak, aku pengen berwirausaha, tapi
gimana cara aku buat menentukan ide Kak? Menentukan ide untuk kita berwirausaha di bidang apa gitu ya. Kita yang paling utama itu kita menentukan peluang di pasaran. Terus apa sih hal apa yang digemari oleh kalangan masyarakat saat itu. Nah, dengan kita melihat peluang di pasar, terus juga tingkat persaingan yang seperti apa di pasar, kita intinya tuh bisa membaca kondisi di pasar. Nah, dengan seperti itu kita tuh bisa menentukan usaha apa sih yang cocok untuk kita lakukan di masyarakat yang seperti ini gitu, yang diminat bakatnya itu seperti ini gitu. Nah, dengan seperti itu kita bisa menentukan peluangnya itu seperti apa. Jika peluangnya itu besar, nanti itu kita bisa melakukan itu dengan ide usaha yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah, jadi buat sobat Innovers yang pengen membuka sebuah usaha gitu ya, kita harus melihat peluang di pasaran itu gimana gitu. Nah, kalau misalnya Kak, kita punya modal usaha yang minim, nah itu gimana cara kita buat memulai usaha dengan modal yang minim? Berbicara mengenai modal sih, itu kayak apa ya, menjadi tambah utama sebuah usaha itu nantinya akan berjalan. Nah, apalagi di kondisi kita gitu ya, yang sedang di perantauan, kita ingin memiliki usaha sendiri, sedangkan kayak usaha kita tuh aja udah pas-pasan gitu ya. Nah, dengan modal yang minim itu sebenarnya banyak sih usaha yang kita tuh seperti misalnya reseller. Nah, reseller itu kan kita nggak butuh modal banyak kan. Di situ kita bisa menjualkan barang dari orang gitu ya, terus kita bisa menarik keuntungan sendiri. Nah, di situ hasil dari reseller itu nanti kita bukan bisa terus berjalan lagi, kita tentukan lagi sampai uang kita itu menumpuk. Nah, uang hasil dari reseller ini itu nantinya bisa kita jadikan sebagai usaha modal kita sendiri untuk membangun bisnis kita sendiri kayak gitu. Nah, jadi modal minim itu sebenarnya bukan halangan gitu buat kita melakukan sebuah usaha, asal kita itu punya tekad. Nah, saat berwirausaha gitu ya Kak, kita kan pasti melakukan proses pemasaran atau promosi gitu ya. Jadi sistem pemasaran atau promosi itu yang kayak gimana sih Kak buat pemasaran produk kita, buat dikenal di masyarakat yang lebih luas? Di saat ini sih banyak sekali ya konsep promosi yang ditawarkan, baik itu melalui offline ataupun online ya. Nah, di situ tuh kita bisa memilih gitu. Kita bisa memilih iklan gitu di media sosial, memasang iklan, terus kita juga bisa menjualnya melalui e-commerce kayak gitu-gitu. Nah, intinya tuh kita memaksimalkan di pemasaran. Kita cari semua peluang diambil di pemasaran itu, sehingga kita bisa meraih konsumen yang benar-benar banyak gitu dari kalangan apapun. Jadi pemasaran atau promosi itu caranya itu sangat banyak. Salah satunya kita bisa iklan di sosial media seperti TikTok, IG, dan sebagainya. Aku mau nanya nih Kak, dalam berwirausaha itu kan pasti banyak kegagalan, ada kegagalan gitu ya Kak. Jadi gimana cara kita menyikapi kegagalan tersebut? Lalu gimana sih Kak cara kita meminimalisir kegagalan tersebut? Bicara mengenai kegagalan ya, balik lagi di usia kita yang muda ini, di mana usia produktif kita itu sebisa mungkin menghabiskan data gagal kita. Namun ketika kita berada di fase gagal, usahakan diri kita itu tidak dalam kondisi terpuruk. Kayak misalnya kita tuh harus menanamkan mindset gitu, kayak gak apa-apa gagal sekarang, mungkin nanti akan berhasil kayak gitu. Jadi kayak jangan pernah berpikiran sekarang gagal lagi pasti gagal lagi, jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Nah, terus untuk meminimalisir kegagalan ya, itu tuh balik lagi di kuncinya, kita harus melakukan evaluasi pada kegagalan tadi sebelumnya. Apa sih yang menyebabkan bisnis kita tuh gagal, apa aja sih, apa penyebabnya, dari faktor apa saja. Nah, dari evaluasi tersebut kita bisa meminimalisir kegagalan di bisnis kita selanjutnya gitu.
Jadi kegagalan itu pasti ada dalam setiap rintangan. Tapi jangan pernah takut gagal karena kegagalan itu adalah gate kesuksesan. Gitu kan Kak? Benar-benar banget. Tidak terasa di sini kita berbincang-bincang sama Kak Nisa. Nah, mungkin dari Kak Nisa sendiri ada pesan dan motivasi buat Sobat Innovers? Pesannya sih untuk Sobat Innovers, jangan takut untuk memulai usaha sendiri dan jangan takut untuk memiliki hidup yang mandiri. Untuk motivasinya, kita lihat dari kondisi saat ini banyak pemuda-pemuda yang dia tuh sukses tapi mulai dari nol banget gitu. Jadi sukses itu nggak harus dengan modal yang besar, dengan modal tekad aja kita juga bisa sukses. Terima kasih buat pesan sama motivasinya nih Kak. Gimana teman-teman Inpot, kali ini seru banget kan? Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kewirausahaan. Oh ya, buat teman-teman yang punya karya, bisa berupa puisi maupun karya-karya lainnya, kalian bisa mengisi link di deskripsi yang tertera di bawah ini. Terima kasih buat Kak Nisa yang telah menyempatkan waktunya buat mengisi Inpot kali ini. Iya, sama-sama. Terima kasih buat Sobat Innovers yang udah menyaksikan Inpot sampai akhir. Sampai jumpa di Inpot selanjutnya. Bye-bye.